Akhirnya setelah sekian lama ya, manga spin-off Kakak Asito dari Aoashi Brotherhood dilanjutkan kembali. Kalau kalian pengen lihat dari chapter awal, kalian bisa cek di playlist dari chapter 1 sampai chapter 8. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke cerita chapter 9. Di chapter 8 sebelumnya itu, Sun akhirnya masuk ke tim Youth Ehime dan mengutarakan perasaan sebenarnya kepada sang ibu. Ceritanya nggak time skip, soalnya tim Ehime senior masih sama terus kena bantai meski bermain di kandang. Kali ini mereka kalah 0-4, membuat semua para fans menangis. Mereka sangat kecewa, bahkan membuat fans anak kecil nangis dan bilang, "Aku udah nggak mau datang ke stadion lagi, capek sekali dukung klub ini." Gimana nggak kecewa, tim Ehime kalah 7 kali beruntun. Bahkan di internet mereka dihujat habis-habisan. Katanya main lawan tim Ehime itu bonus game, bahkan diteriaki pulang aja oleh supporter lawan. Tapi anehnya fans setia tetap mendukung. Namun sepertinya kali ini mereka benar-benar sudah lelah dengan klub kesayangan mereka yang tidak pernah ada hasilnya. Tetapi dari mereka semua ini punya satu harapan, yaitu kami selalu menunggu sosok penyelamat yang akan menyelamatkan tim kami. Nah, Sun sendiri ternyata nonton sambil berdiri di tribun. Lalu tiba-tiba datang si Daigo berkata, "Pertandingannya parah banget, supporter juga di batas kesabaran mereka. Ini lagi kacau banget. Rasa buntu yang parah walaupun tiap latihan selalu berjalan lancar. Hari ini juga latihan lalu kalah seperti biasa. Bahkan anak cute kayak gua pun sampai jadi khawatir selama puluhan tahun." Tapi Sun berkata, "Klub ini aku senang, klub ini ada di Ehime. Memang cuma itu yang bisa aku pikirkan. Akhirnya minggu ini aku yang masih hijau ini akhirnya masuk klub youth ini. Meski belum bisa melakukan apa-apa, aku ingin membalas budi pada klub ini. Klub ini memberiku sepak bola dan harapan sekali lagi. Kalau kau terhadap klub ini menganggap lemah atau memalukan, itu tak ada hubungannya denganku." Namun tiba-tiba datang Suzuka dan Nakamaru dengan ribut membuat orang-orang pun menengok ke arah mereka. Lalu kocaknya Sun yang ngomong keren tadi, Diego malah ngetawain Sun. "Mau ngomongin sekeren apapun, kau juga belum ngelakuin apa-apa buat kita." Nah, ternyata Suzuka tahu tentang Sun itu punya adik bernama Asito, pemain Tokyo Esperion. Lalu Nakamaru ngasih tahu minggu ini sebenarnya niatnya latihan pemulihan aja. Mulai besok katanya bakal mulai latihan taktik serius buat G-Youth Cup. Yang mengejutkannya, Diego bilang untuk Sun, "Aku berharap denganmu, jangan buat kecewa. Oleh pelatih menyimpang itu, jangan sampai kau jadi yang dipermainkan. Hati-hatilah." Nah, kebetulan pemain youth yang lain pada datang, tapi Diego tersenyum dan malah pergi sama Suzuka dan Nakamaru. Kalau ngobrol sama gua, Kapten Sakamoto kelihatan gak suka. Dan ternyata nama Kapten Sakamoto itu Sakamoto Arudo Junma, kelas 3. Lalu ada Nobario dan Hidomio kelas 3 juga. Mereka ini ngomong kayak sambil ngeledek, buat orang yang masuk tim di tengah jalan bakal susah banget buat bisa main di pertandingan. Kaki kirimu pas seleksi luar biasa dan penampilanmu juga nggak kelihatan kayak habis vakum. Lalu yang dimana sepertinya kabar Asito kakaknya Sun itu mulai tersebar karena kapten dan yang lain sudah tahu bahwa Asito itu kakaknya Sun. Soalnya momen Asito udah di tim utama. Lalu tiba-tiba si kapten ini malah ngasih peringatan ke Sun. "Dia atau Diego jadi target kami, jangan terlalu dekat sama mereka. Mereka itu orang-orang menyimpang di Ehime ini, kalau berhubungan dengan orang aneh kau nggak akan sukses." Sun terlihat terkejut, lalu pada akhirnya mereka semua pergi. Namun Sun malah manggil kapten karena ingin bertanya, emang sih mereka aneh, baru kenal bentar tapi langsung ikut campur urusan pribadi orang. Tapi aku secara sifat, aku lebih kepikiran kalau orang lain yang dibicarakan daripada diriku sendiri. Orang yang bisa menggunakan kata menyimpang itu sebenarnya berada di posisi seperti apa ya?
Seketika Sakamoto naikin satu alisnya dan kesal. Terlihat Hidok kesal juga dan marah, namun Sakamoto menghentikan dan bilang ke Sun, kalau begitu harusnya kebalikan dari menyimpang, iya kan? Artinya kami ini pihak yang benar. Di ketegangan mereka tersebut, tiba-tiba suara kencang terdengar yang benar saja. Yang dimana ternyata semua fans Ehime marah sambil menangis menuntut pihak manajemen keluar. Nah, Sakamoto lalu bilang kalau berada di stadion dengan suasana kayak gini jadi tertekan. Aoi, kamu kan bukan anak asrama, cepat pulang sana. Tetapi Sun bertanya satu hal ke kapten, kalau mengikuti yang benar, menurut Sakamoto-san, apakah aku bisa menyelamatkan mereka? Kata menyelamatkan mereka ini sih sepertinya merujuk untuk para supporter dan tim Ehime, yang dimana emang fans udah beneran kecewa banget. Para fans pulang dengan kepala menunduk dan ada yang ribut juga dengan staf penjaga. Nah, di situ juga ada pelatih Kenzaki dan pelatih Asami yang bilang bahwa tim utama kondisinya parah. Musim depan pelatihnya pasti diganti, kau punya lisensi S kan? Siap-siap saja. Klub G tetaplah klub G. Impian jadi pelatih J-League mungkin lebih cepat datang dari yang kamu kira. Lalu ada staf yang di luar ngasih brosur sambil terus berterima kasih sudah datang. Tapi ada orang yang nabrak dia sambil kesel karena pacarnya bete diajak nonton tapi malah kalah juga. Lalu dia marah, jangan promosiin pertandingan berikutnya toh bakal kalah juga. Lalu yang mengejutkannya, pelatih Kenzaki datang dan menolong staf Ehime tersebut. Dia juga berkata ke pelatih Asumi, gak mungkin klub ini memilihku, soalnya aku ini menyimpang. Buat klub kecil yang bertahan hidup sambil terus menghindar ini, aku gak yakin mereka punya keberanian buat memilih yang menyimpang. Istilah lain sih mungkin nyeleneh ya. Pelatih Kenzaki juga bilang ke pelatih Asumi buat fokus aja pada pembinaan tanpa distraksi. Mulai besok latihan taktik yang sesungguhnya akan ada banyak yang tersaring lagi. Apakah dia bisa bertahan? Orang-orang menyimpang atau orang-orang yang benar? Pakai baju merah, rambutnya panjang,